Alam ya'tikum rusulun minkum, sudahkah datang utusan-utusan, para pendakwah-pendakwah, para dai-dai, sudahkah datang kepadamu? Rusul jamak di sini, nggak mungkin rasul. Rasul satu nabi, Nabi Muhammad. Kita pun nggak jumpa Rasulullah. Rusul, pendakwah-pendakwah, sudahkah datang dai-dai? Alam ya'tikum rusulun minkum, dari sukumu sendiri. Ya, kita orang Melayu, orang Indonesia kita. Nabi Muhammad orang Arab, bukan suku kita. Sudahkah datang dari sukumu sendiri? Alam ya'tikum rusulun minkum, para dai, yatluna alaikum ayati rabbikum, datang kepadamu membacakan ayat-ayat Tuhanmu, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan mengingatkan kamu tentang ngerinya neraka ini. Kalau belum, mereka bilang belum, mana ada, nggak ada, saya main judi Pak, 20 tahun saya tetangga sama Tengku Zulkarnain Pak, dia ke masjid asal lihat saya main judi, wih katanya, nggak pernah diajaknya saya taat, nggak pernah didatanginya saya, nggak pernah didakwahnya saya, pokoknya dia lihat saya jijik aja Pak. Katanya malaikat bilang betul begitu, ya. Oh, dipanggil Tengku Zulkarnain, panggil Tengku Zulkarnain, kata Allah, dipanggil saya. Kata Tengku Zulkarnain, kau kenal ini orang? Wah, ini pemabuk Tuhan, ini tukang mabuk nih, 20 tahun mabuk, matinya jadi pemabuk nih. Yang ini matinya penjudi nih, tetangga saya ini. Pernah kau datangi dia, ingatkan kau tentang neraka ini? Oh, nggak pernah. Bukankah kau bersaudara, kata Allah? Innamal mu'minuna ikhwah, bukankah kau bersaudara? Yang mempersaudarakan kamu orang beriman saya, kata Allah. Masa kau biarkan saudaramu berpuluh tahun mabuk, mencuri, menjudi, nggak kau pernah ingat kan? Kita bertanggung jawab di akhirat Pak. Bukan enak-enak hidup ini. Tapi kalau sudah dikasih tahu, dikeluarkan dari neraka. Wa ukhrija minan nar man qala la ilaha illallah wa kana minal khairi fi qalbihi mithqala dzarrah. Ini hadis Bukhari, Sahih Bukhari. Akan dikeluarkan dari neraka orang yang mengucap la ilaha illallah, walaupun di hatinya hanya sebesar biji sawi kebaikan yang ada di hatinya, keluar juga, nggak kekal. Kalau kafir nggak ada, Allah kasihan. Nggak beriman, mati masuk neraka, kekal selama-lamanya. Pintu neraka itu sekarang udah dibuka, sedangkan pintu surga masih dikunci. Dibuka pintu neraka sekarang, surga dikunci. Yang bilang Quran surah Waqiah, surah Az-Zumar, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Allah giring orang kafir serombongan masuk neraka. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha, sampailah orang-orang kafir depan pintu neraka. Pintu neraka sudah terbuka lebar, udah buka. Langsung dimasukkankah ke neraka? Oh tidak, Allah Maha Adil. Meskipun dia kafir gak ditimbang amal, tapi sampai pintu neraka masih ditanya. Wa qala lahum khazanatuha, bertanyalah penjaga neraka, malaikat penjaga neraka kepada orang-orang kafir itu. Ditanya lagi, sudah sampai di pintu. Alam ya'tikum rusulun minkum, sudahkah datang utusan-utusan, para pendakwah-pendakwah, para dai-dai, sudahkah datang kepadamu? Rusul jamak di sini, nggak mungkin rasul. Rasul satu nabi, Nabi Muhammad. Kita pun nggak jumpa Rasulullah. Rusul, pendakwah-pendakwah, sudahkah datang dai-dai? Alam ya'tikum rusulun minkum, dari sukumu sendiri. Ya, kita orang Melayu, orang Indonesia kita. Nabi Muhammad orang Arab, bukan suku kita. Sudahkah datang dari sukumu sendiri? Alam ya'tikum rusulun minkum, para dai, yatluna alaikum ayati rabbikum, datang kepadamu membacakan ayat-ayat Tuhanmu, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan mengingatkan kamu tentang ngerinya neraka ini. Kalau belum, mereka bilang belum, mana ada, nggak ada, saya main judi Pak, 20 tahun saya tetangga sama Tengku Zulkarnain Pak, dia ke masjid asal lihat saya main judi, wih katanya,
nggak pernah diajaknya saya taat, nggak pernah didatanginya saya, nggak pernah didakwahnya saya. Pokoknya dia lihat saya jijik aja Pak. Katanya malaikat bilang, betul begitu? Ya, oh dipanggil Tengku Zulkarnain. Panggil Tengku Zulkarnain, kata Allah. Dipanggil saya. Kata Tengku Zulkarnain, kau kenal ini orang? Wah, ini pemabuk Tuhan, ini tukang mabuk nih. 20 tahun mabuk, matinya jadi pemabuk nih. Yang ini matinya penjudi nih. Tetangga saya ini. Pernah kau datangi dia, ingatkan kau tentang neraka ini? Oh, nggak pernah. Bukankah kau bersaudara, kata Allah? Innamal mu'minuna ikhwah. Bukankah kau bersaudara? Yang mempersaudarakan kamu orang beriman, saya, kata Allah. Masa kau biarkan saudaramu berpuluh tahun mabuk, mencuri, menjudi? Nggak kau pernah ingatkan? Kita bertanggung jawab di akhirat Pak. Bukan enak-enak hidup ini. Tapi kalau sudah dikasih tahu, mereka jawab juga. Sudahkah datang dai-dai dari sukumu sendiri mengingatkan kamu, bacakan Quran, mengingatkan neraka ini? Qalu bala, sudah katanya. Udah sering aku diingatkan, tapi memang kami keras kepala, malah kami musuhi dia, malah kami fitnah, kami bilang kadrun, kadal gurun. Kami bencinya bukan main, di medsos kami bully, pemegang kunci surga, soalim, pokoknya puas kami maki-maki dia. Kata malaikat, walakin haqqat kalimatul azab. Kalau begitu silakan cicipi neraka hari ini. Cicipi, ayo cicipi. Nggak mau, ditangkap, disodorkan kepalanya keduluan masuk ke lubang itu. Nah, ini diceritakan di Quran supaya kita yakin. Tapi kalau dia beriman walaupun durhaka, satu hari keluar juga. Orang yang terakhir keluar dari neraka adalah orang yang amal baiknya cuma miskola dzarrah, sebesar biji sawi. Ini saya rasa nggak pernah sholat ini orang. Sebesar biji sawi udah jelas nggak pernah sholat, cuman ngucap syahadat aja. Malaikat tanya, kau pernah ngucap? Pernah. Karena hatinya nggak angus Pak. Hati yang mengucap syahadat hatinya nggak angus. Kata malaikat, semua badanmu remuk angus, kok hatimu nggak angus? Kau Islam? Iya, saya beriman sama Allah. Ngucap. Kapan? Waktu kawin. Tengok amalnya di hatinya cuman sebesar biji sawi. Apa amalan kecil begini? Saya mikir, apa amalan sebesar biji sawi? Pahalanya. Lama saya pikir, saya cari-cari di hadis. Ketemu saya satu hadis, entah betul entah enggak, wallahu alam. Kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa biwajhin talqin. Jangan kau anggap enteng dengan satu amalan yang kecil, yaitu tersenyum kepada kawanmu. Jadi mungkin senyumlah yang paling kecil pahalanya. Hari ini senyum aja orang nggak mau Pak, apalagi sholat. Senyum aja orang sekarang susah, sekarang senyum. Apalagi COVID ini, senyum mahal. Jumpa sama lurahan, assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Lurah? Oh susah sekarang. Lurah susah. Jumpa Pak Camat, assalamualaikum Pak Camat. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Samad? Waduh sekarang susah. Kenapa? Target PBB tidak terpenuhi. Camat susah. Jumpa Bupati, assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam. Sehat, senang hari ini? Gila kau senang, kau bilang mau pilkada tau kau. Perahu belum dapat lagi. Bupati pun tak senang, nggak mau senyum. Jumpa gubernur, assalamualaikum Pak Gubernur, apa kabar? Hanya, lu orang tidak tahu ulang 2 tahun masuk penjara lu. Nggak ada, sekarang senyum susah. Jumpa presiden, assalamualaikum Pak Presiden, sehat, senang hari ini. Apa sampean nggak lihat badan saya tambah kurus? Susah juga. Senyum aja nggak mau hari ini orang. Amal paling kecil mungkin pahalanya senyum. Tapi dengan senyum kita bisa masuk surga. Orang satu hari 10.000 kali senyum, berapa besar pahalanya? Jangan anggap enteng dengan satu amalan.
Nanti akan keluar semua orang-orang beriman. Tapi sayang, distempel di kepalanya ini, di keningnya ditulis Al-Jahannamiyun, mantan penduduk Jahannam. Jadi orang yang beriman masuk neraka, keluar dari neraka dicap di keningnya Al-Jahannamiyun, mantan penduduk Jahannam. Kalau jumpa kawannya nunduk dia. Sedihnya tuh. Makanya Allah nggak mau orang beriman masuk neraka, nggak mau Allah. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu asar sungguhnya manusia semuanya rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman masih rugi. Wa amilus shalihat, beriman dan beramal soleh. Nah, biar nggak ditulis di keningnya Al-Jahannamiyun itu. Setelah orang terakhir yang beriman tapi durhaka masuk neraka itu dikeluarkan dari neraka, yang terakhir tadi yang pahalanya sebesar biji sawi keluar, maka seluruh pintu neraka dikunci. Ada 7 neraka: Jahannam, Sakor, Hawiyah, Jahim, Lazo. Ini nama-nama neraka ini. Futomah, kunci. Pada saat itulah orang kafir bertanya, kok dikunci? Diam. Sekarang orang-orang yang beriman sudah habis dari neraka. Tinggal kamu kekal di situ selama-lamanya. Jangan banyak cincong lagi, dikunci neraka. Jangan harap keluar lagi, nggak ada lagi yang keluar. Biar tahu kita bedanya kita dengan kafir. Sampai orang kafir itu putus asa. Mereka menjerit dalam neraka, mereka katakan wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Maka berkata orang kafir dalam neraka, aduh Tuhan, andai katalah kami jadi tanah, nggak masuk neraka, lebih baiklah kami jadi tanah daripada masuk neraka ini. Kenapa orang kafir mengatakan lebih baik jadi tanah? Karena di padang mahsyar, ketika manusia dibangkitkan nanti dari alam barzakh, di padang mahsyar dikumpul. Padang mahsyar itu tempat berkumpul. Luasnya nggak tahu lah, orang dicipta baru sama Allah. Kan bumi sudah nggak ada, alam semesta udah kiamat. Lantainya tembaga matahari 1 jengkal di atas kepala. Sedangkan matahari bukan yang ini, yang baru diciptakan. Lantainya tembaga, orang akan berenang-renang di lautan keringat. Keringatnya sendiri, ada yang selutut, ada yang semata kaki, ada yang seperutnya, ada yang tenggelam di lautan mendidih keringatnya sendiri. Siksa betul padang mahsyar itu. Dan itu lama. Padang mahsyar lama, Pak. Satu orang harus melihat rekaman film kehidupannya. Setiap orang. Begitu berdiri padang mahsyar dikasih malaikat. Iqra kitabak, baca catatan amalmu. 1,7 miliar orang beriman. Kalau yang kafir kan masuk neraka terus, nggak ditunggu-tunggu. Kita menunggu timbangan baca. Nimbangnya bukan kayak nimbang kentang, klik jadi. Nimbangnya nih catatan amalmu, lihat. Diputar catatan amal kita, celik, pakai layar besar. Seluruh makhluk lihat. Nabi Muhammad ada situ, Rasul-Rasul yang lain 124.000 Nabi dan Rasul ada di situ. Bapak kita ada situ, ibu kita ada situ, menantu kita ada situ, istri kita ada situ, anak cucu kita, tetangga kita, guru-guru ngaji kita ada semua situ. Lihat, alangkah malunya kita. Lihat, tuh kau masih anak-anak ngaji dapat pahala, kau mencuri telur tetangga nggak dapat dosa karena masih anak-anak. Lihat tuh semua pahala. Satu hari kau sudah mimpi, malam ini kau sudah ihtilam, kamu sudah akil balik, besok pagi sudah dihitung dosa dan pahala. Lihat tuh, pagi-pagi kau bangun sholat subuh, hitung pahala. Kau sholat duha, dihitung pahala. Kau pergi sekolah menuntut ilmu, dihitung pahala. Malamnya kamu ngaji, dihitung pahala. Paginya kau mencuri telur tetangga, dihitung dosa. Nampak di situ. Tuh, kau ngintip orang mandi, nampak di situ.
Mau ngelak kemana? Kalau umur 60 tahun, akhir balik 15 tahun. 15 tahun sampai 60 diputar. 45 tahun kita nonton. 1,7 miliar manusia kali 45 tahun berapa miliar tahun di padang mahsyar. Ketika itu matahari sejengkal di atas kepala, lantai di tembaga. Apa enggak cilaka orang di padang mahsyar? Nonton. Tuh, kau masuk hotel. Berzina kau, nampak berwarna di situ. Aduh, Tuhan, waktu aku masuk hotel tuh aku mati lampu. Gelap. Kok nampak ya? Ini yang syuting Kiraman Katibin, bukan Metro Tipu tahu. Nampak. Alangkah malunya kita, istri kita di situ. Tengok istri kita. Oh, begitu kau ya. Kalau keluar kota kau tugas, kau dari negara kau dapat SPJ. Kalau aku tanya kemana bang? Turne. Rupanya turne itu turu kono turu kene kau ya. Alangkah malunya ada istri, ada anak kita nengok gitu mertua kita, bangsat kau menantu kau kan. Nengok semua Rasulullah ada situ, Allah bagaimana mau meletakkan muka kita. Dan diceritakan juga sama Allah di Quran surah Al As-Sajdah. Walau taro idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kalau kau lihat wajah orang-orang berdosa di hari kiamat, orang-orang durhaka, mujrimun, nanakisu ru'usihim 'inda rabbihim, mereka menundukkan wajahnya di hadapan Allah, setunduk-tunduknya, malu ngangkat muka nggak sanggup. Sampai wajahnya nyentuh lantai, jalan pakai mukanya macam keong, ngesot, nggak berani angkat muka, malu. Ada mertua, ada istri, ada anak, ada cucu, ada guru, ada nabi, ada Allah, nggak sanggup dia ngangkat muka, nggak sanggup. Rabbana absarna, wahai Tuhan kami udah lihat catatan amal itu semua, nggak ada yang bohong, betul semua itu. Mulut nggak bisa ngomong lagi, berdusta, tangan yang ngomong. Wa tukallimuna aidihim, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, mulut dikunci rapat nggak bisa ngomong. Wa tukallimuna aidihim, tangan yang bicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kakinya ngomong jadi saksi betul semua itu ya Allah. Tak ada yang dusta, catatan malaikat nggak ada yang meleset. Rabbana absarna, kami udah lihat ya Allah. Wa sami'na, kami udah dengar nasihat ulama. Farji'na, detik ini juga jangan nunggu-nunggu besok. Detik ini juga Allah pakai fa. Fa itu kata sambung, artinya kemudian. Atof bahasa Arabnya. Atof fa itu kemudian. Ulangkan kami detik ini juga. Itu nggak pakai waktu kalau fa. Bahasa Arab fa itu artinya kemudian, tapi nggak pakai waktu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau menciptakan suatu, Allah tinggal jadi, perintah jadi serentak dengan perintah jadi. Fa itu nggak pakai waktu. Kalau pakai waktu Allah pakai summa. Summa stawa ilas sama, kemudian Allah istawa di atas kepada langit. Wahia dukhon, langit waktu itu masih berbentuk gas. Lama, miliaran tahun kita nggak tahu berapa lama. Tapi kalau Allah pakai fa, detik ini juga pulangkan kami ke dunia ya Allah. Na'mal salihah, kami akan beramal soleh. Kami tutupi semua aib-aib itu. Inna muqinun, hari ini kami sudah yakin. Kata malaikat, kau mau pulang kemana? Dunia sudah kiamat, sudah ditiup sangkakala, dunia nggak ada lagi. Ini tempatmu, habis ini kau ditimbang. Kalau gagal timbang amal, kau ke sana ke neraka. Kalau berhasil kau ditimbang amal, kau ke surga. Nggak ada tempat lain hari itu. Berapa miliar tahun kita di padang mahsyar.